Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Asri dengan NIM 250204501016. Saya dari Prodi PTE, yaitu Pendidikan Teknik Elektro S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tugas matematika dasar, yaitu diferensial. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya untuk menyelesaikan tugasnya. Let's go. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan atau mengerjakan soal untuk nomor 1 dan 2. Jadi soal untuk nomor 1 yaitu turunan parsial campuran. Soal untuk nomor 1 untuk turunan parsial campuran yaitu Z sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kuadrat Y x kuadrat Y kurang 4y pangkat 3. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal pertama ini? Kita cari turunan parsial pertamanya terhadap X dan Y. Jadi untuk turunan pada X, dz delta z del z per del X sama dengan 15x kuadrat tambah 6xy. Mengapa dia 15x kuadrat? Karena 5 kali 3 15. Terus pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkatnya tinggal 2. Terus kenapa dia di sini 6x? Karena 3 kali 2, terus pangkatnya sisa 1. Jadi hasilnya 6xy. Selanjutnya untuk turunan yang y, del z per del y sama dengan 3x kuadrat kurang 12y kuadrat. Mengapa dia 3x kuadrat? Karena yang diturunkan, yang konstan dia y. Jadi y-nya 0, 3x kuadratnya turun. Terus yang di sebelah 4y pangkat 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Terus pangkatnya tinggal 2. Nah, langkah kedua yaitu cari turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua. Yang pertama kita cari yaitu turunan parsial pada turunan parsial kedua, turunan parsial kedua terhadap X. Yang pertama, del kuadrat Z per del X kuadrat. Turunan keduanya hasil dari yang sebelah sini yaitu memiliki turunan kedua 30x tambah 6y. Karena 15 kali 2 30. Terus pangkatnya habis, bukan habis tapi sisa 1, jadi masih kita turunkan x-nya. Selanjutnya terhadap y. Jadi del kuadrat z per del y kuadrat sama dengan hasilnya yaitu min 24y. Mengapa dia min 24y? Karena kalau kita cari terhadap y, berarti yang konstan adalah x-nya. Jadi di sini x-nya 0. Jadi hasilnya 12 min 12 kali 2 yaitu min 24. Jadi hasilnya min 24y. Selanjutnya untuk del kuadrat z per del x dy yaitu hasilnya 6x. Ini yang terhadap y. Ini terhadap y. Selanjutnya kita cari terhadap x. Yaitu del kuadrat z per del y dx sama dengan 6x. Kalau di sini 6x, pasti di bawah juga 6x. Jadi mungkin hanya ini
hasil yang bisa saya dapat atau saya bisa jelaskan dari soal nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu pendekatan linear. Misalkan permukaan suatu benda dinyatakan oleh fungsi Q sama dengan 2x kuadrat YZ. Nah, jika terjadi kesalahan pengukuran hingga kurang lebih 2% pada setiap variabel X, Y, dan Z, tentukan persentase kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada hasil perhitungan Q. Nah, di sini menurut hasil perhitungan saya, yaitu kesalahan relatif maksimumnya yaitu dQ per Q sama dengan kurung 2dx per x tambah dy per y tambah dy per z tutup kurung. Jadi langkah yang pertama kita lakukan yaitu mencari turunan parsial pertamanya pada Q sama dengan 2x kuadrat YZ, yaitu turunan parsial. Yang pertama yaitu del Q per del X. Jadi yang pertama kita cari turunan parsial pertama pada X. Jadi yang konstan adalah yang diturunkan adalah X-nya. Jadi hasilnya adalah 4x YZ. Selanjutnya del Q per del Y sama dengan, kita cari pada Y. Jadi hasilnya yaitu 2x kuadrat Z. Selanjutnya del Q per del Z. Jadi kita cari yang ketiga-tiganya yaitu X, Y, dan Z. Nah, hasilnya yaitu 2x kuadrat Y. Karena Z-nya yang 0. Kalau di sini tadi Y-nya yang 0. Kalau di sini kita turunkan X-nya. Nah, selanjutnya kita sudah dapat hasilnya masing-masing yaitu dQ per 4x YZ ditambah 2x kuadrat YZ ditambah 2x kuadrat Y. Nah, yang 3 ini kita bagi dengan soalnya yaitu 2x kuadrat YZ. Jadi kita bagi dengan Q sama dengan 2x kuadrat YZ dibagi. Kita bisa tuliskan seperti ini. dQ per D sama dengan 4x YZ per 2x kuadrat YZ, yaitu dx per x ditambah 2x kuadrat Z per 2x kuadrat YZ, yaitu ini untuk Y, dy per Y. Selanjutnya ditambah lagi 2x kuadrat Y per 2x kuadrat YZ. Ini untuk Z-nya, dz per Z. Nah, kita bisa dapatkan hasil yaitu dQ per D sama dengan 2 dx per x tambah dy per y ditambah dz per z. Kita sudah dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita ubah masing-masing nilainya. Bukan ubah masing-masing nilainya, tapi kita tetapkan nilainya yaitu dx per x sama dengan dy per y sama dengan dz per z. Kita sama dengan kan 0,02. Mengapa 0,02? Karena kita dapat hasil 2. Nah, maka kita substitusi saja, yaitu maka
dq per q sama dengan 2. Oh sorry, kenapa kita 0,02? Karena di soal tadi yaitu 2%, kurang lebih 2%. Jadi kita substitusi dengan hasil yang kita dapatkan yang ini. Jadi itu 2, ini 2 dari sini. 2 kali 0,02. Karena nilai dx per x yaitu 0,02 ditambah 0,02 ditambah 0,02 sama dengan 0,04 karena 2 kali 0,02 ditambah 0,02 ditambah 0,02. Jadi kita dapatkan hasil yaitu 0,08. Jadi bisa kita pastikan persentase kesalahan maksimumnya yaitu 8%. Jadi untuk hasil dari soal nomor 2 untuk persentase kesalahan maksimumnya yaitu 8%. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan atau penyelesaian dari nomor 1 dan nomor 2 untuk tugas matematika pada diferensial APP 2. Terima kasih.